Shalom, selamat pagi adik-adik, papa dan mama yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, salam sehat buat kita semua. Senang banget kakak bisa nyapa adik-adik semua di dalam kasih Kristus. Kita bersyukur dari sekian banyak waktu yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita utamakan buat Tuhan Yesus. Minggu pagi waktunya beribadah. Ya, cari utamakan Tuhan dulu. Oke adik-adik, setelah itu boleh deh jalan-jalan, mau ke rumah kakek nenek, mau jalan-jalan di luar rumah, bebas. Yang penting ibadah dulu. Nah, seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan 8. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan ayat 8. Kakak bacakan buat adik-adik semua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Yuk, mari kita melatih diri kita untuk beribadah sesuai dengan waktu dan tepat waktu. Baik adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Oke, mari kita buka ibadah kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau izinkan kami berkumpul untuk beribadah secara online kembali. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan bagi kami. Tubuh yang sehat, bisa menikmati berkat jasmani dan rohani, serta pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami dilayakkan di hadapan Tuhan dan layak disebut anak-anak-Mu Tuhan. Ya Bapa, saatnya kami akan memberikan hati kami, waktu, suara, dan telinga kami untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Amin. Holy
Adik-adik, tidak ada alasan buat kita tidak bersyukur kepada Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Tuhan itu bagi kita. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan kita. Ketika kita lemah, Tuhan Yesus yang kuatkan kita. Ketika kita dalam susah, Tuhan Yesus yang menghibur kita. Dan kalau kita sedang takut, Tuhan Yesus yang berikan kita keberanian. Yuk, kakak mengajak kita semua angkat suara kita dengan pujian berani tampil beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Baiklah adik-adik, saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau belajar lagi nih, ada satu tokoh yang sungguh-sungguh mentaati Tuhan Allah kita. Penasaran siapakah tokoh tersebut? Yuk kita mau siapkan hati kita, pendengaran kita untuk firman Tuhan. Tapi kakak mau ajak kita semua untuk belajar satu pujian bersama teman kita Kana, T-A-A-T, taat. Selamat mendengar firman Tuhan. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat.
kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka selalu, taat, taat. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka selalu, taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, taat, taat. Saya mau seperti Yesus, taat, taat. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali masih bisa menyapa kalian semua. Semoga adik-adik di rumah tetap semangat, tetap setia untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun kalian masih berada di rumah. Ayo sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama minta agar Tuhan menolong adik-adik semua supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik kita berdoa dulu ya, lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan datang lagi beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang mau mendengar supaya firman Tuhan kami bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang taat kepada Allah dan jadilah kuat. Adik-adik semua tentu masih ingat ya cerita-cerita Alkitab yang sudah kita pelajari dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini kita akan mendengar tentang seorang anak muda yang bernama Yeremia. Nah, cerita tentang Yeremia ini nanti kalian bisa baca dari kitab Yeremia pasal 37 sampai dengan pasalnya yang ke-39. Nah, Yeremia ini adalah salah satu nabi Tuhan atau salah satu hamba Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Yeremia ini dia bekerja sebelum bangsa Israel dikalahkan dan penduduknya itu dibuang ke Babel. Nah, Yeremia ini dipanggil oleh Tuhan ketika dirinya masih sangat muda. Tuhan memberitahu kepada Yeremia sebelum ia dilahirkan, Tuhan sudah mengenal dia dan bahkan Tuhan juga sudah mengkhususkan Yeremia untuk sebuah pekerjaan sebagai nabi Tuhan. Saat itu Yeremia sangat terkejut ketika Tuhan berkata kepadanya. Sampai akhirnya Yeremia berkata, "Tuhan, aku kan masih sangat muda dan aku tidak pandai berbicara seperti orang lain." Tetapi Tuhan meyakinkan Yeremia bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai dia, bahkan Tuhan juga akan selalu melindunginya. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Yeremia untuk memberitahu orang Yahudi bahwa Tuhan akan mengirim bangsa Babel untuk menghukum mereka karena orang Yahudi ini mereka sudah menolak, bahkan mereka juga sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap
tidak percaya kalau bangsa Babel itu akan datang dan akan menghukum mereka. Malah bangsa Yahudi ini, adik-adik, mereka tuh marah kepada Yeremia dan mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yeremia. Mereka mengatakan bahwa Yeremia ini adalah seorang pembohong. Apa yang dikatakan Yeremia itu tidak benar. Yeremia, dia berulang kali, dia memperingatkan bahwa bangsa Babel itu akan datang dan akan menyerang mereka. Bahkan kota itu juga akan dibakar sampai rata ke tanah. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya, mereka tetap tidak mau mendengar perkataan Yeremia. Malah apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka menangkap Yeremia. Bukan hanya menangkap, tetapi mereka juga memukul Yeremia, bahkan juga melemparkan Yeremia ke dalam penjara. Tetapi Yeremia tetap tidak berhenti untuk mengatakan kebenaran. Yeremia tetap taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yeremia berkata, mereka itu akan mati kalau mereka tetap tinggal di Yerusalem. Nah, adik-adik, bangsa Yahudi tetap mereka tidak puas kalau Yeremia itu dimasukkan ke dalam penjara. Mereka itu lalu membuang Yeremia. Mereka membuang Yeremia ke dalam sebuah sumur. Sumur yang dalam, sumur yang gelap, penuh lumpur. Lalu mereka meninggalkan Yeremia sendiri di situ. Mereka ingin supaya Yeremia mati kelaparan. Tetapi ada satu orang pegawai raja, namanya adalah Ebed-Melek. Dia memohon supaya Yeremia itu diangkat kembali dari sumur itu dan supaya Yeremia itu dibebaskan. Dan pada akhirnya karena bangsa Yahudi tadi tetap tidak mau taat kepada Tuhan, mereka tetap mengeraskan hatinya. Akhirnya kota Yerusalem yang tadinya bagus, indah, akhirnya dimakan oleh si jago merah, oleh api yang menyala-nyala. Persis tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yeremia tadi. Dan Tuhan pun tetap menjaga Yeremia, Tuhan tetap melindungi dia dari segala macam bahaya. Bahkan Tuhan juga melindungi Ebed-Melek, pegawai raja yang tadi menyelamatkan dia. Supaya Yeremia tidak mati di dalam sumur. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat Tuhan menghukum bangsa Yahudi. Tuhan menghukum mereka itu bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan pastinya sayang kepada bangsa Yahudi. Hukuman itu diberi oleh Tuhan supaya apa? Supaya bangsa Yahudi itu mau bertobat, mau berbalik lagi kepada Tuhan. Yeremia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sekalipun pada waktu itu kita lihat dia harus menderita. Bahkan ia juga diejek oleh orang lain. Bukan hanya diejek, tetapi juga dia dihukum. Nah, sekarang masing-masing kalian, adik-adik, pikirkan bagaimana adik-adik dapat memiliki kerelaan untuk tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun mungkin teman-teman kalian atau mungkin juga bahkan orang lain yang tidak suka dengan kalian akan membuat kalian susah, bahkan juga akan membuat kalian menderita. Atau mungkin ada juga di antara adik-adik yang sudah pernah mengalami hal seperti itu ya. Nah, nanti adik-adik bisa sharingkan dengan kakak-kakak sekolah minggu tentang berbagai macam pengalaman kalian untuk tetap taat, tetap setia, mendengarkan akan segala perintah Tuhan. Sekalipun tidak mudah dan mungkin kalian juga akan diejek, dihina oleh orang lain. Tapi kalian tetap bertahan, taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini mengajar kami supaya kami tetap taat kepada Tuhan, tetap mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekalipun tidak mudah, ada banyak kesulitan yang harus kami hadapi, mempertahankan kebenaran tidak mudah. Tapi kiranya Tuhan yang akan melindungi, menjaga kami, agar kami tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti Yeremia, dia berani berkata tentang kebenaran, maka Tuhan pun berpihak kepada Yeremia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Luar biasa ya adik-adik, Nabi Yeremia. Dia taat pada panggilan Tuhan dan berani mengatakan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang bebal. Dan dia harus menderita akibat kebenaran itu. Nah, Allah mau kita juga setia dan berani mentaati Tuhan seperti Nabi Yeremia. Terima kasih Bu Deborah untuk cerita firman Tuhan yang sudah menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, aktivitas kita pagi ini seperti biasa, silakan loh adik-adik cek di WA grup kelas kita masing-masing. Nah, kakak mau ingetin nih agar aktivitasnya selesai kita ibadah ini langsung ya kita kerjakan. Gak usah tunggu-tunggu sampai malam, gak usah tunggu-tunggu sampai besok. Kenapa kita gak kerjakan? Hari ini kita tuntasin. Oke. Dikirim ke grup kelas kita masing-masing. Baik adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya, sudah setia dan semangat terus mengikuti ibadah online kita. Dan sebelum kita berpisah, yuk kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pimpinanmu di ibadah online kami. Kami berterima kasih juga untuk firman-Mu. Engkau ingin agar kami mentaati dan tidak takut karena Tuhan akan selalu menyertai dan juga melindungi kami yang setia padamu. Sama seperti Engkau telah mengasihi dan melindungi Nabi Yeremia yang taat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang masih belajar, baik dari rumah ataupun yang sudah masuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran serta perlindungan kesehatan kepada adik-adik semua dan para guru-guru yang mengajar dan tentunya juga orang tua yang boleh mengajari kami di rumah. Ya Tuhan, ibadah kami telah selesai. Izinkanlah kami untuk boleh bertemu kembali di ibadah online minggu berikutnya dengan penuh sukacita. Demi anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye.